Ya salah satu ciri yang dia tinggalkan adalah memang kondisi korban yang selalu sama, yaitu kepala yang hancur dan juga ada botol vodka yang menyelip di lubang kepala yang hancur tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi nih di channel kesayangan kalian, Akhilas Seru. Catur merupakan salah satu jenis olahraga yang sangat-sangat membutuhkan strategi. Walaupun yang cuman gerak itu jarinya, tapi ini bukan permainan yang bisa dianggap enteng, gengs. Buat lo yang demen banget sama catur, pasti tahu banget ya seberapa jelimetnya ini catur gitu kan ya. Kelihatannya ya orang nontonin bisa diem-dieman berjam-jam gitu ya. Tapi dibalik itu semua, ternyata banyak banget yang dibutuhkan untuk memainkan permainan catur sendiri, gengs. Nah, ngomongin masalah catur nih, gengs ya. Di Rusia ada orang yang melakukan tindakan pembunuhan secara brutal dan ada kaitannya dengan papan catur. Ini maksudnya gimana nih bang ya? Apakah menteri makan raja? Apa raja makan pion? Apa kuda makan benteng? Bukan yang itu, pembunuhannya beda itu mah. Jadi buat lu pada yang demen banget sama catur, jangan kemana-mana tonton ini video. Dan buat lu yang gak demen catur ya juga jangan jadi gak nonton ya. Karena lagi-lagi ada wawasan di balik semua konten-kontennya Akhilas Seru. Makanya stay tune. Seperti biasa kita akan bahas dulu sedikit banyak tentang profil dari si pelakunya. Meluncur. Pelaku pembunuhan kali ini yang akan kita bahas ini asalnya dari negara Rusia, gengs ya. Ya itu lagunya yang lagi tenar di TikTok tuh. Ternyata gengs ya, Rusia selain terkenal sama cewek-ceweknya yang caem-caem ya, ini ada juga ternyata pelaku pembunuhan yang sadis luar biasa. Namanya adalah Alexander Pichushkin. Dia adalah seorang pria yang lahir pada 9 April 1974, gengs. Si Alexander ini lahir di kota Moskow, gengs, ibu kotanya Rusia tapi dia ada di daerahnya lagi, distrik itu namanya Mytishchi. Nah, sebenarnya si Alexander ini waktu kecilnya fan-fan aja, anak yang good boy, baik-baik aja, nggak ada masalah, nggak nakal, nggak kayak petakilan gitu, kagak. Cuman ya adalah satu hal yang membuat akhirnya ini semuanya berubah 180 derajat. Karena waktu kecil ternyata si Alexander ini pernah mengalami sebuah kecelakaan. Ketika si Alexander ini lagi enak-enak naik ayunan gitu, tiba-tiba dia terjatuh dan terpelanting sehingga bagian kepala berbentur sama tanah nih, gengs. Jangan tanya gua sebagaimana jatuhnya, kerasnya, kencangnya, jangan. Gua juga kagak tahu. Tapi yang jelas dari kejadian ini akhirnya si Alexander ini mengalami sebuah kerusakan otak yang mana bagian dari prefrontal cortex dia ini terganggu, gengs ya. Kalau mungkin buat kalian yang nggak familiar dengan istilah prefrontal cortex ini tuh kayak sebuah bagian di dalam otak kita dan ini emang sangat mempengaruhi tentang faktor sosialnya seseorang, gengs. Kalau bahasa gaulnya karang-karang ini mah disebutnya geger otak gitu ya. Biasa gitu kayak di sinetron-sinetron Cookies apa Indosiar begitu ya. Yang jalan ceritanya kalau nggak nabrak pohon, nabrak tiang langsung lupa ingatan. Nah, beberapa pakar psikologis menilai bahwasannya mungkin kejadian jatuhnya si Alexander ini merupakan akar dari semua permasalahan hidupnya si Alexander nanti di kemudian hari, gengs. Jadi masa kecilnya si Alexander ini agak terganggu nih. Dia agak kesulitan untuk berteman dengan teman-teman sebayanya. Akhirnya hal ini juga menyebabkan si Alexander ini menjadi sasaran empuk bullying di Rusia sana, gengs. Inilah perilaku-perilaku yang harusnya kita hindari nih, terutama di sekolahan. Karena kita nggak pernah tahu teman kita seberapa bapernya gitu loh. Bahaya nih, ntar bisa menimbulkan hal-hal yang nggak enak di masa depannya, gengs. Nah, Alexander ini baru merasa terobati luka hatinya selama dia dibully sama teman-temannya ketika dia ini tinggal sama kakeknya. Dimana sang kakek ini luar biasa bertanggung jawab dan sayang banget sama Alexander Pichushkin. Nah, kakeknya inilah juga yang mengenalkan akhirnya Alexander dengan dunia percaturan. Karena kakeknya sebenarnya tahu bahwasannya si cucunya ini, si Alexander ini punya keterbelakangan mental dikarenakan adanya kejadian yang dia jatuh itu loh. Sama kakeknya dibuatkanlah satu kegiatan yaitu catur untuk ngeluarin semua unek-uneknya si Alexander Pichushkin. Dan ternyata nih dia akhirnya mencintai sekali caturnya ini, gengs. Jadi bisa dibilang hampir tiap hari dia sama kakeknya tuh main catur untuk melampiaskan emosinya si Alexander ini yang gak tersalurkan. Dan hal ini terbukti karena Alexander ini diketahui sangat jago main catur, gengs. Dan terapi yang diberikan sama kakeknya tadi ternyata sangat efektif. Karena selama ada kakeknya nih, si Alexander Pichushkin ini dia gak pernah namanya macem-macem dah tuh ya. Walaupun dia saat itu sudah mengalami kerusakan di bagian otak ya, terutama yang tadi
prefrontal cortexnya ya gengs. Dan semakin cinta juga lah si Alexander Picus ini nih sama sosok kakeknya dan juga papan caturnya dia nih. Sampai akhirnya ya namanya semua hal yang berlebihan itu ternyata memang tidak memiliki pengaruh yang baik juga. Ya akhirnya ketika kakeknya si Pichuskin ini meninggal, dia mulai galau berat, bener-bener ngerasa depresi, terpukul, kayak kehilangan sosok yang dia sayang, yang dia bangga gitu loh. Dan kehilangan kakeknya ini juga lah yang menyebabkan akhirnya si Pichuskin udah meninggalkan caturnya dia, karena nggak ada lawan mainnya lagi kan tuh ya akhirnya. Dan si Pichuskin ini mulai mencari pelampiasan untuk menyalurkan emosi dia yang selama ini terpendam dari kehilangan sosok kakeknya tersebut. Sampai di satu ketika nih ya, Pichuskin ini sudah merasa tidak lagi mampu menahan dorongan atau hasrat ingin melenyapkan nyawa seseorang guys ya. Udah mulai timbul nih jiwa-jiwa psikopatisnya. Karena emang terus terang guys ya, buat kalian yang mungkin belum begitu ngeh, kenapa sih sefatal itukah kerusakan otak di prefrontal cortex tadi ya? Karena memang ya rata-rata nih para psikopatis yang pernah gue bahas sebelumnya bahkan ya, itu rata-rata emang punya kerusakan di bagian itu gengs ya. Jadi baik-baik dah pokoknya. Karena si Alexander ini sebenarnya ketika sebelum mengalami kejadian jatuh dari ayunan tadi, dia adalah sosok yang sangat mudah bergaul, temennya banyak. Tapi ketika habis kecelakaan nih langsung berubah drastis banget sikapnya. Nggak selalu semua pelaku psikopatis itu adalah bawaan gen dari lahir, tapi ada juga memang beberapa kasus seperti Mary Bell, dan ini termasuk juga si Alexander Pichuskin yang memang psikopat itu gara-gara ada kerusakan di bagian kepalanya. Nah sekarang kita mulai masuk nih gimana si Alexander memulai karir pembunuhannya dia sampai nanti dia akhirnya jadi salah satu pembunuh terkejam, terditakutin, dan terkenal di Rusia gengs. Meluncur. Korban pertamanya Alexander Pichuskin sendiri adalah temennya gengs ya. Ada satu momen di tanggal 27 Juli 1992 nih ya. Saat itu usianya si Alexander Pichuskin tuh masih 18 tahun gengs. Si Alexander Pichuskin ini mengajak salah satu orang temennya namanya Mikhail Odichuk. Nah sebenarnya target utamanya si Pichuskin ini bukan temennya, karena emang sebenarnya dia cuma ngajak si Odichuk ini untuk ikut dia ngebunuh salah seorang gelandangan yang ada di area tempat tinggalnya mereka nih gengs. Awalnya si Odichuk ini ketawa-tawa gitu kayak ya udah ayo gue temenin, sok-sok berani gitu, karena emang pikirannya dia orang gila mana yang mau ngebunuh orang terang-terangan sama orang lain. Jadi bisa dibilang saat itu Odichuk itu nggak menyangka sama sekali bahwasannya apa yang diutarakan sama si Alexander Pichuskin ini adalah sebuah realita gengs. Dan ketika si Pichuskin mulai ngasih tahu rancangan pembunuhan yang dia mau nih ya kepada si Odichuk dengan detail, baru di situ Odichuk langsung wah ini beneran nih cok, ini beneran nih, ngeri nih gua nih. Dan hal tersebut membuat si Odichuk ini jadi ragu nih untuk nemenin, tadinya bilang iya ayo ternyata jadi nggak berani gitu. Dan melihat hal tersebut, Alexander Pichuskin ini merasa dihianati teman-temannya gengs. Sementara si Odichuk ini udah terlanjur diceritain nih semua rencana detail dari si Alexander Pichuskin. Akhirnya target yang tadinya udah dipasang sama si Alexander Pichuskin digeser, jadi si Odichuk lah yang ditargetin. Bener aja geng ya, tanpa babi bu lagi si Odichuk langsung disergap sama si Alexander Pichuskin dan dilemparkan keluar dari jendela kamarnya sehingga jatuh dengan posisi kepala duluan dan meninggoy dia langsung. Nah setelah pembunuhan pertamanya nih, ini nih mulai ciri psikopatis yang udah pasti ada ya. Si Alexander Pichuskin ini mengaku sangat merasa puas banget ya. Padahal yang dihabisin temennya sendiri gengs. Mungkin ya kan tadi gue bilang ya, dia nggak banyak temennya, circle-nya tuh sedikit gitu. Ya ini mungkin salah satu temennya dia yang best friend gitu dibunuh sama dia dan dia seneng gengs. Saking udah gilanya si Alexander Pichuskin ini, dia mengaku juga bahwasannya ya pembunuhan pertamanya itu sama dengan ya kayak rasa cinta yang pertama kali dia dapetin gengs. Cuman ya namanya dia ini pembunuhan pertama kan masih agak sekut juga kan si Alexander Pichuskin kan ya. Dia mikir nih waduh nanti kalau ketahuan gimana nih si mayatnya Odichuk nih mau ditaruh mana gitu kan. Dan dia mulai kepikiran ya udahlah aku cari aja tempat kosong untuk ngebuang mayatnya si Odichuk. Mulai dicari sama dia, diseret-seret tuh mayatnya Odichuk ya, sampai dia nemu sebuah selokan atau parit yang cukup besar dan ditaruh lah sama dia di situ. Ditaruh gitu aja. Dan amazingnya gengs ya, mayatnya Odichuk ini sampai nanti si Pichuskin ini ketangkap, ini nggak ada yang tahu, nggak ada yang laporin atas kehilangan dia dan sebagainya. Gue nggak ngerti lagi si Odichuk ini apa sebatang kara kayak model si Hachi apa gimana ya. Soalnya begitu dia dibunuh dan hilang gitu aja dari peredaran ya gitu, nggak ada yang nyariin dia gitu, nggak ada yang buat laporan lah gitu ke polisian bahwasannya si Odichuk ini menghilang. Nggak ada sama sekali belas.
Dan sampai endingnya pun nggak pernah ketahuan itu mayatnya itu ada di dalam selokan. Si Alexander mulai merasa, wah ternyata enak juga ya, gue tau nggak ada yang curiga. Mulai dari situ si Alexander Pichushkin ini mulai keranjingan untuk mencari korban-korban lainnya, gengs ya. Dan salah satu upayanya si Alexander Pichushkin agar tidak mudah di tracing ya, atau dicurigain gitu ya, dia ini menjadikan tunawisma yang ada memang di sekitaran area tempat dia tinggal. Banyak banget tunawisma yang tidur di jalan gitu, homeless people kalau orang luar bilangnya mungkin ya. Jadi ya itu yang dia targetin, karena menurut dia nih kalau yang ditargetin adalah tunawisma atau gelandangan, pasti nggak banyak orang nyariin, nggak ada yang sadar. Dan kalaupun dia hilang tiba-tiba, pasti orang lain mikirnya dia ini cuma pindah tempat tidur doang kan. Tapi memang nggak semua korbannya Pichushkin ini memang dari kalangan tunawisma tadi atau homeless people tadi, enggak. Hampir 80-90% ya korban-korbannya si Alexander Pichushkin sendiri adalah tunawisma. Nah, si Alexander Pichushkin juga, gengs ya, ini bisa dibilang nggak terlalu kreatif orangnya. Dia mungkin merupakan salah satu tipe psikopat yang melakukan tindakan berulang kali dengan metode yang sama dan monoton gitu aja. Walaupun sampai korbannya itu 60 orang lebih, dia melakukan dengan cara yang sama terus. Nah, salah satu tempat favoritnya dia untuk cari korban, ada satu area namanya Bitsevsky Park ya. Ini kayak semacam taman kota gitu lah ya. Jadi di situ adalah salah satu spot favorit bagi orang-orang mulai dari kalangan muda, dewasa. Pokoknya sering nongkrong di situ lah. Jadi tempat tongkrongan massal gitu loh di Moskow. Dan di tempat tersebut juga karena memang selalu ramai, akhirnya banyak juga tunawisma yang tidur di situ dan berharap belas kasihan dari orang-orang yang pada berkunjung ke taman tersebut. Makin mudahlah si Pichushkin ini mencari mangsa-mangsanya dong. Cara yang dilakukan Pichushkin adalah dengan menarik simpatiknya dari si tunawisma. Ya namanya tunawisma wajar kan ya, ketika ngelihat orang tampilannya rapi ya dia deketin ya, sekedar ngajak ngobrol ya, berharap mungkin dikasih belas kasihan kan, kasih duit kayak atau makanan kayak gitu supaya mereka bisa nyambung hidup tuh. Nah, si Pichushkin ini menggunakan strategi ini, gengs ya. Dia jadi deketin tunawisma, dia pura-pura ajak ngobrol kan. Udah berapa lama di sini Mas, Mbak, Bu, Pak gitu kan ya. Lapar nggak? Mau makan nggak? Gitu loh. Pokoknya di sosok baik lah, dia menjalin komunikasi, bonding sama si tunawisma tersebut sampai si tunawisma ini tuh percaya gitu sama si Pichushkin kalau dia nih orang baik, berharap bisa dibantu gitu loh. Apalagi nih, gengs ya, lu perlu tahu ya, namanya homeless people, dia kan rata-rata nggak punya rumah gitu, jadi tidur di jalan. Dan lu tahu lah kondisi Rusia, musim panasnya aja mungkin 16 derajat, 14 derajat lah. Kalau kita mau udah menggigil itu kayak di AC-in bagaimana sih. Dan salah satu minuman favoritnya orang-orang Rusia adalah vodka. Dan vodka inilah yang selalu dijadikan alat pancingannya si Pichushkin kepada tunawisma-tunawisma yang ada di situ. Datang Pichushkin bawa minuman gitu kan, lu udah makan belum? Belum makan, ya udah nanti gua beliin makan ya, tapi lu nih minum dulu nih untuk sementara. Dikasih vodka, mau lah tunawisma itu, karena vodka ya biasa buat ngangetin tubuh kalau buat orang Rusia mungkin ya. Tapi kalau di kita mah haram, jangan gengs ya, jangan cetetes, nggak boleh. Jangan cetetes. Ya otomatis namanya ditawarin vodka, tunawisma ya langsung mau dong dia. Iya bang, mau bang, sini mari bang gitu kan. Sambil ajak ngobrol tuh, geng. Sampai bener-bener teler tunawismanya. Bisa dibilang ada modalnya juga sini si Pichushkin gitu kan ya. Ketika si tunawismanya tadi ini udah teler parah, itu langsung diseret sama si Pichushkin. Kayak langsung dibopong gitu, menjauh dari keramaian gitu, ketemu tempat sepi. Si Pichushkin juga selalu membawa sebuah palu. Ada bagian tajam belakangnya tuh yang kalau buat nyangkel paku dari tembok gitu tuh. Nah, bagian itunya yang dia pakai tuh, bukan bagian depan yang tumpul, bukan. Yang ada congkelan. Aduh, kacau banget ini malah. Langsung dihantam bagian belakang kepalanya tuh berkali-kali menggunakan martel tadi, gengs ya. Sampai pokoknya ada celah nih yang cukup di bagian kepalanya tadi. Itu vodka yang sisa minumnya dia yang nggak habis tuh ya, langsung dong dimasukin ke dalam lubang yang di kepala tadi. Kena otak tuh, meninggal langsung. Dan hal ini dilakukan terus-menerus sama si Pichushkin. Jadi setiap ada pelaporan penemuan jenazah di Taman Bitsevsky ini ya, pasti ditemukannya dengan kondisi yang kepalanya ini ada bolongan atau retakan tadi gitu ya. Dan ada botol yang terselip di ya Allah, astagfirullah, gatel kepala gue langsung. Gak kebayang rasa sakitnya kayak apa gitu kan. Udah bolong dimasukin vodka kan ya alkohol gitu, mohon maaf nih ya, luka garukan aja nih kalau dikenain alkohol perih. Cuma bedanya nih dengan pembunuhan-pembunuhan sebelumnya, sebelum dia main di Taman Bitsevsky ini, Pichushkin ini selalu ngumpetin jenazahnya di parit-parit kosong gitu, kayak model yang pertama temennya Odichuk gitu ya. Karena memang si Pichushkin ini masih takut ketangkap gitu. Tapi udah begitu pembunuhan ketiga, keempat, kelima tuh udah mulai makin pede dia. Dan malah ninggalin jejak, cok. Biasa ya, salah satu ciri khasnya dari penjahat pembunuh berantai yang psikopatis kayak gini nih modelannya, pasti mereka nih kayak puas banget dengan apa yang dia lakukan, dianggap sebagai mahakarya, dan dia harus meninggalkan jejak untuk menandakan ini adalah korbannya dia, gengs.
Nah, salah satunya adalah ya tadi si Pichuskin itu selalu menyelipkan botol di bagian kepalanya dia. Dia juga udah nggak pernah lagi nyembunyiin jenazahnya, guys. Jadi disengajain malah ditaruh di tempat yang gampang ketahuan, bahkan sama pejalan kaki aja bisa ditemuin mayatnya, gengs. Lah apakah gak horor banget itu taman ya? Dan lu perlu tahu by the way, di era yang sama dengan si Alexander Pichuskin, ternyata bukan dia doang yang melakukan tindakan pembunuhan di taman tersebut, gengs. Jadi taman tersebut bisa dibilang adalah salah satu taman tempat favoritnya bagi para psikopatis atau pembunuh berantai lainnya di kota Moskow. Bahkan menurut salah satu sumber yang gua dapetin ya, di taman tersebut itu dalam rentang beberapa tahun saja sudah hampir ada 50 orang lebih yang menghilang dan ditemukan tewas dengan kondisi yang serupa nih. Dan ada juga yang memang ditemukan dengan kondisi yang berbeda. Ya mungkin ini dari korban pembunuh-pembunuh yang lain. Karena si Pichuskin ini mengaku bahwasannya dia selalu menggunakan metode yang sama, dan ya salah satu ciri yang dia tinggalkan adalah memang kondisi korban yang selalu sama, yaitu kepala yang hancur dan juga ada botol vodka yang menyelip di lubang kepala yang hancur tersebut. Nah terus terang aja gengs ya, gua kagak sanggup kalau suruh ngebahas satu-satu ini korbannya si Alexander Pichuskin ini, karena banyak banget kan ya, sampai 64 orang gengs. Mohon maaf nih ya, mau kelar kapan video ini kan? Nah kita langsung aja time skip lah ya, sampai di tahun 2006. Belum lama-lama banget lah, 2006 yang lalu si Alexander Pichuskin ini masih belum ketangkep gengs. Dan dia akhirnya baru ditangkap setelah melakukan tindakan pembunuhan terakhirnya, yang memakan korban adalah salah seorang wanita yang merupakan teman kerjanya dia di salah satu supermarket. Jadi dia ini kerja di sebuah swalayan yang memang nggak ada semua teman-temannya yang curiga sama dia. Karena kalau di tempat kerja nih, Pichuskin emang terkenal seorang pendiam gitu ya, introvert. Tapi kalau diajak bicara, dia sangat baik. Bahkan dia tuh terkenal sangat ramah kepada para pelanggan di swalayan tersebut, geng. Intinya nggak ada yang curiga lah teman-temannya kalau dia tuh punya hobi sampingan ngebunuh orang dengan cara begitu sadis, geng. Dan ya namanya manusia kan ya, ada fase-fase dia falling in love lah. Nah menurut informasi yang gua dapet nih ya, si Pichuskin ini jatuh cinta sama salah seorang kolega kerjanya. Namanya Mariana Moskalyova. Mariana sendiri ini sebenarnya udah punya anak, geng. Mulailah dirayu. Awalnya mungkin si Mariana ini kayak nanggepin nggak nanggepin gitu loh, karena buat dia nih Pichuskin emang agak aneh ya. Karena itu juga lah si Mariana juga akhirnya ya udahlah kasih harapan. Apalagi si Pichuskin ini bilang sama si Mariana bahwasannya dia itu minta ditemenin doang untuk mengunjungi sebuah kuburan anjing yang ada di tengah hutan. Tapi mendengar hal tersebut, Mariana ini udah mulai curiga. Nih kok aneh gitu, mau ngunjungin kuburan anjing di tengah hutan, kok ngajak gua gitu, kenapa? Ya pokoknya si Mariana ini punya rasa curiga akhirnya. Dan Mariana ini punya inisiatif untuk menitipkan kepada si putranya nih. Dia ngomong lah, "Nah, ibu nanti mau diajak jalan sama teman kerja ibu, mau ngunjungin kuburan anjing yang ada di tengah hutan. Kamu simpen nih ya data-data orang yang akan ngajak ibu jalan ini. Namanya, nomor teleponnya, alamat rumahnya, pokoknya lengkap dah. Dia kerjanya di mana, semuanya pokoknya data-datanya Pichuskin itu dikasih sama si anaknya tersebut." Dan dia sempat bilang sama anaknya, kalau ibu nggak pulang, kamu langsung laporan ke polisi bahwasannya ibu terakhir bersama orang ini, biar nanti bisa dibantu sama pihak kepolisian untuk mencari di mana ibu berada. Dan bener aja, ternyata ya si Mariana ini melakukan tindakan tersebut tidak lain dan tidak bukan merupakan sebuah firasat, karena memang terakhir kali dia jalan sama Pichuskin, dia menjadi korban pembunuhan terakhir dari Alexander Pichuskin di kota Moskow. Si Pichuskin yang sudah membunuh Mariana pulang dengan santainya begitu aja kan, nggak punya feeling kalau dia bakal udah selesai di situ pembunuhan terakhirnya. Dan karena setelah malam tersebut si Mariana ini nggak pulang lagi, putranya melakukan semua instruksi yang udah dikasih tahu sama ibunya dong. Langsung di situ pihak kepolisian melakukan tindakan dong. Ibarat dia main catur mah, dia juga udah kena sekak balik gitu. Sampai akhirnya pihak kepolisian datang ke tempat dia nih dan melakukan penangkapan terhadap Alexander Pichuskin. Baru terbuka selama ini pihak kepolisian mencari sosok Alexander Pichuskin sebagai jawaban dari mayat-mayat yang mereka temukan bergelimpangan selama beberapa tahun sebelumnya di Taman Bitsevsky tadi, gengs ya. Si Alexander langsung menceritakan dengan bangganya terhadap semua track record yang sudah dia lakukan. Apa hubungannya dengan opening gua yang di awal ngomongin catur, gengs ya? Di sini geng letaknya, geng ya. Karena emang si Alexander ini mencintai sekali papan caturnya, tapi kakeknya udah nggak ada buat main nih. Papan caturnya dipungsiin buat yang lain, gengs. Lu perlu tahu ya. Jadi jumlah kotak di dalam sebuah permainan catur itu ada 64 kotak. Dan si Alexander Pichuskin ini punya target
bisa ngisi semua kotak yang ada di papan caturnya ini dengan korban-korbannya tersebut, gengs ya. Dan ketika Alexander Pichushkin ini ditangkap di tahun 2006, gengs ya, jumlah kotak yang udah keisi sama dia itu udah 61 kotak, dimana masing-masing kotak itu dinomerin tuh. Dan karena rentang waktunya juga yang cukup lama dari 92 sampai 2006 ya, Pichushkin ini cuma bisa ngejelasin secara detail terhadap 49 korbannya saja. Sehingga pihak kepolisian saat menyerahkan berkasnya Pichushkin ke pengadilan hanya dituntut untuk 49 pembunuhan saja. Tapi gengs ya, inilah uniknya dari psikopat. Dia merasa sangat terhina. Korban dia tuh udah 61 gitu ya. Dianggap cuma 49. Nggak mau dia. Dengan alibinya apa dia bilang? Saya nggak bisa ngelupain korban-korban yang tersisa yang nggak dianggap di pengadilan ini. Saya maunya saya dituntut untuk 61 pembunuhan. Karena di Rusia mungkin saat ini udah menghapus hukuman mati buat narapidana, gengs ya. Jadi hukuman terberat di sana yaitu hukuman penjara seumur hidup. Dan hasil dari pengadilan juga memutuskan bahwasannya 15 tahun pertama dari masa tahanan Pichushkin ini harus dihabiskan oleh yang bersangkutan di sebuah sel yang memang dipisahkan dari narapidana lain. Bisa dibilang semacam sel isolasi gitulah ya. Dan cuman ada jeruji kecil kayak buat jendelanya dia gitu untuk interaksi sama dunia luar lah gitu. Pihak pengadilan juga agak worry kalau orang semacam Alexander Pichushkin ini dibiarkan berbaur dengan napi-napi lain, bisa jadi dia ngomplitin tuh papan caturnya yang kurang 3 tadi di sel gitu. Makanya ditaruh di sel yang benar-benar sendirian doang dia. Dan dia masih menjalani 15 tahun pertama masa tahanan dia, dan dia masih di dalam sel tadi, guys. Atau solitary confinement disebutnya gitu. Sel tahanan bener-bener sendirian di situ 15 tahun, cowok. Bayangin, cowok. Sebelum Covid ada nih orang udah karantina duluan dari tahun 2007, gengs. Dengan sudah diputuskannya hukuman terhadap si Alexander Pichushkin ini, dan harus berakhir juga nih konten Aquilas Room kali ini tentang pembunuh dari Rusia, gengs ya. Oke gengs, jadi gue mau ngucapin banyak terima kasih nih buat kalian yang selalu mendukung channelnya Aquilas Room dan udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang belum subscribe ya, gratis juga, tinggal klik tombol merahnya, klik tombol notifikasinya biar lu kagak ketinggalan nih kalau Aquilas Room nanti upload video-video seru lainnya. Kalian juga boleh banget follow Instagramnya Aquilas Room @aquilas_room. Udah cukup segitu aja, akhir kata dari gue, stay safe and see you on the next video.